Saudara, inilah kualitas anggota dewan kita, inilah bagian dari penguasa kita. Mereka membuat aturan, membuat ketentuan menurut versi mereka. Menurut versi mereka. Tanpa bertanya kepada rakyat yang akan menjalani peraturan itu. Wahai rakyatku, kalau begini-begini gimana? Wahai rakyatku, kalau SPBU ditutup pada musim mudik gimana? Bahkan, wahai rakyatku, bagaimana kalau tahun ini mudik lebaran kami larang? Apakah pernah pemerintah bertanya begitu kepada rakyatnya? Tidak. Mereka membuat peraturan, ketentuan hanya asumsi. Asumsi mereka dari sudut pandang mereka, dari keinginan mereka. Mereka tidak mengalami apa yang namanya romantika dan romansa mudik, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, masih seputar larangan mudik oleh pemerintah. Kita tahu tanggal sekian tidak boleh, tanggal 6, 7 sama sekali nggak boleh. Kalau tanggal sebelumnya udah sanksinya cuma kendaraan diputar balik, tanggal 6 sampai berapa Mei itu sanksinya putar balik, denda sampai 100 juta, dan pidana penjara 1 tahun. Dahsyat nggak? Ngeri nggak? Mudik bro. Dalihnya untuk mencegah terjadinya kerumunan dan mencegah penyebaran COVID-19. Ya. Pada saat yang sama, pemerintah justru mengundang masyarakat untuk berekreasi ke tempat-tempat wisata. Mungkin nanti logikanya di tempat wisata itu di depan ada tulisan COVID dilarang masuk gitu. Barangkali gitu ya bercandanya netizen ya. Lalu Menteri Keuangan juga meminta supaya rakyat belanja baju lebaran. Mungkin di mall juga nanti ada tulisan virus COVID dilarang masuk. Iya, tapi gak boleh pulang kampung. Anda ke kebun binatang ketemu hewan, ketemu binatang, ketemu apa? Anjing, babi. Milih ya enggak? Maksud saya gajah, singa, macan ada juga loh, jangan sembarangan. Tapi emang anjing sama babi dipamerkan di Ragunan juga, di kebun binatang juga. Nggak tahu dah ya. Tapi kalau jerapah, kudanil, harimau, singa gitu ada di. Nah, tadi logikanya kalau Anda ketemu binatang itu boleh. Kalau ketemu orang tua, bapak, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, encang, encing, segala macam, no, tidak boleh. Aduh. Aneh. Aneh. Ya tapi orang namanya juga penguasa, terserah dia lah. Mau ngapain lagi kita bunyi, udah lama-lama dikeplak juga, plak. Ya lu bunyi melulu. Susah dikasih tahu dan seterusnya dan sebagainya. Oke. itu curhat colongan soal seputar mudik. Ini ada berita kemarin, bukan kemarin tapi beberapa hari lalu, ini dahsyat banget. Ketua DPRD DKI usul SPBU ditutup cegah warga nekat mudik. Ya. Oke, saya baca ya. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi mengusulkan SPBU stasiun pengisian bahan bakar umum ditutup untuk mencegah warga nekat mudik lebaran. Menurutnya langkah ekstrim ini efektif untuk mencegah warga keluar kota. Tunggu, sebelum panjang lebar, yang perlu Anda ketahui, Prasetyo Edy Marsudi ini Ketua DPRD dari PDIP. Oke ya, saya nggak mau bermaksud apa-apa, cuma menambah keterangan. Ini dari PDIP. Dan satu lagi, bahwa yang mudik itu adalah rakyat Indonesia, terutama yang beragama Islam, dan sebagian besar pemudik itu adalah rakyat kecil. Mereka menahan rindu 1 tahun, berjibaku di tempat perantauan, mencari sesuap nasi dan sedikit tabungan untuk tanda kutip
mohon maaf, tanda kutip, dibawa pulang, dan tanda kutip nih ya, mohon maaf, dipamerkan kepada orang tua, pada kaum kerabat. Wah, si Edi sukses di perantauan di Jakarta, sukses. Wih, gile, Purang bawa mobil, ini bawa motor baru, ini bawa hadiah, bawa oleh ini itu. Itulah mudik. Di situ ada euforia. Ada jangan diterjemahkan mudik hanya semata-mata dari aspek apa ya? Ekonomi semata, walaupun pergerakan dananya luar biasa. Tapi itu ada aspek spiritual, emosional, ya kan? Tadi saya katakan dari mereka menahan diri 1 tahun, ada mungkin bertahun-tahun tidak pulang karena berbagai pertimbangan, terutama karena keuangan biasanya. Ini tiba-tiba pemerintah melarang mudik, tapi membuka luas-luas, lebar-lebar tempat-tempat wisata, mal-mal dan sebagainya, disuruh. Ayo belanja, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Oke? Lanjut ke berita, untuk mengurangi warga yang nekat mudik, pemerintah bisa dengan cara menutup SPBU. Kalau bahan bakar kendaraan tidak ada, kan warga tidak bisa kemana-mana, kata Prasetyo melalui keterangan tertulis Jumat. Saudara, ini keterangan tertulis loh, bukan doorstop. Doorstop itu ada pejabat atau narasumber yang jalan keluar dari acara atau apa segala macam, jebret dikeroyok wartawan. Ini spontanitas, bisa jadi keselio lidah segala macam dan sebagainya. Ya kan? Namanya doorstop, spontan. Tapi ini adalah keterangan tertulis, artinya sudah melalui proses editing, baca ulang dan sebagainya dan seterusnya. Jadi ini amat serius, saudara. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dari PDIP. Membuat usul supaya SPBU ditutup selama untuk mencegah orang bisa mudik. Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan nantinya hanya kendaraan tertentu yang bisa mengisi bahan bakar di SPBU yang berlokasi di sekitar jalur mudik, seperti kendaraan logistik, kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara. Wow, DPRD termasuk pada lembaga tinggi negara nggak ya kali ya? Lembaga tinggi provinsi itu mah ya. Lalu kendaraan dinas operasional berplat dinas TNI, Polri, sambulan dan mobil jenazah. Kendaraan dinas berplat nomor mobil polisi dinas. Siapa aja loh, asal punya mobil dinas, pakai plat mobil dinas yang warna merah itu dasarnya lolos menurut usulan dari Prasetyo. Anda bisa bayangkan, aduh, berapa banyak yang punya kendaraan plat mobil dinas warna merah, dan bagaimana orang bisa melihat tetangga gue tuh pulang kampung pakai plat mobil merah, kok boleh gue nggak boleh, pakai bus nggak boleh, nyewa kendaraan nggak boleh. Aduh, Masya Allah. Jadi SPBU-nya nanti dijaga petugas. Kendaraan pribadi yang tidak mendapat pengecualian tidak akan dilayani pengisian bahan bakar kendaraan. Wah. Saudara, inilah kualitas anggota dewan kita. Inilah bagian dari penguasa kita. Mereka membuat aturan, membuat ketentuan menurut versi mereka. Menurut versi mereka. Tanpa bertanya kepada rakyat yang akan menjalani peraturan itu. Wahai rakyatku, kalau begini-begini gimana? Wahai rakyatku, kalau SPBU ditutup pada musim mudik gimana? Bahkan, wahai rakyatku, bagaimana kalau tahun ini mudik lebaran kami larang? Apakah pernah pemerintah bertanya begitu kepada rakyatnya? Tidak. Mereka membuat peraturan, berketentuan hanya mengasumsi. Asumsi mereka dari sudut pandang mereka, dari keinginan mereka. Mereka tidak mengalami apa yang namanya romantika dan romansa mudik, ya kan? Bagaimana berdesak-desakan membayar tiket jauh lebih mahal daripada tarif normal. Dan mereka harus kuras habis-habisan uangnya untuk bisa bertemu dengan keluarga tercinta di kampung halaman. Dan itu tidak mereka rasakan. Karena mereka mudik pakai pesawat terbang, tiketnya sudah dipesanin, sudah dibeliin, tinggal naik, dan seterusnya dan sebagainya. Nggak merasakan desak-desakan di kereta, di bus, menyewa patungan, sewa kendaraan, itu nggak mereka rasakan gitu loh. Sehingga mereka membuat peraturan ya maunya mereka aja gitu. Lagi ini pertanyaan paling dasar nih dari usulan Ketua DPRD DKI ini. Memangnya yang berkeluyuran di saat-saat musim mudik itu hanya para pemudik?
Memangnya di luar kategori mobil ambulan, logistik, apa plat merah dan sebagainya tadi, tidak ada kelompok lain yang juga berkeluyuran karena keperluan lain. Memangnya tidak ada? Maaf banget ya, cetek banget sih gitu loh. Memangnya orang keperluan itu hanya untuk mudik? Tidak semua bos mudik bos, tapi juga harus keluar rumah gitu loh. Dan tidak semua orang mudik musim libur lebaran itu libur bekerja. Mereka juga bekerja. Aduh, ya inilah saudara. Inilah yang kita alami. Pejabat kita, penguasa kita membuat peraturan, membuat ketentuan, membuat kebijakan yang sama sekali tidak bijak, hanya berdasarkan asumsi-asumsi mereka yang mereka tidak pernah bersentuhan langsung dengan dengan apa namanya? Dengan kehidupan detak-detik denyut rakyat kecil. Tapi kalau usulan seputar pengendalian BBM ini ada yang lucu, ada lucu sekali. Karena apa? Karena bahkan Pertamina pun walaupun mereka harus patuh kepada larangan mudik oleh pemerintah, walaupun mereka akan tahu bahwa konsumsi BBM karena larangan mudik itu akan berkurang, gitu kan? Walaupun itu akan mengurangi bisnis mereka dan mereka harus menyatakan secara verbal, secara apa sih namanya, secara lugas lah ya, bahwa Pertamina mendukung. Nggak bisa nggak. Meski demikian saudara, mudik dilarang, Pertamina Jateng tidak membebek. Nah ini lebih, menurut saya lebih waras akalnya ya. Saya bacakan saja. Larangan mudik lebaran 2021 yang disampaikan pemerintah Presiden Joko Widodo yang membuat Pertamina patuh tapi tidak membebek. Buktinya Pertamina Jawa bagian tengah, Pertamina Jawa bagian tengah atau JBT tetap menambah layanan penyaluran bahan bakar minyak di Jateng pada masa mudik lebaran nanti. Manajer Unit Komunikasi, Relasi, dan CSR Pertamina JBT, Brasto Galih Nugroho, mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah yang melarang mudik tahun 2021 di Jateng. Meski demikian, pihaknya akan tetap memastikan pasokan BBM, LPG, maupun aftur bahkan aman. Pertamina akan tetap memastikan pasokan BBM, LPG, dan aftur aman. Selain itu, kita akan mengaktifkan Satgas Ramadan dan Idul Fitri dalam waktu dekat ini. Jadi, Brasto mengatakan saat ini ada sekitar 929 SPBU, 51.677 pangkalan LPG, PSO atau subsidi, dan 9.004 outlet LPG non-PSO atau subsidi di Jateng. Seluruh SPBU dan pangkalan LPG akan beroperasi melayani masyarakat selama Ramadan maupun saat libur lebaran nanti. Jadi kalau Pertamina Jawa bagian tengah ini tetap memastikan pasok BBM aman termasuk di jalur mudik, itu saya kira bukan semata-mata aspek bisnis, tapi juga aspek psikologi sosial. Anda bisa bayangkan nggak? Begitu orang datang ke SPBU tapi tidak mendapatkan SPBU, kalau cuma satu orang nggak apa-apa, buka ya, tutup atau tidak dilayani. Kalau cuma 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang nggak apa-apa. Tapi kalau ratusan orang, bahkan ribuan orang datang ke SPBU dan tidak dilayani sesuai usulan dari Ketua DPRD tadi, Pras tadi, apa yang akan terjadi saudara? Capek, lapar, panas, tiba-tiba dilarang isi bensin pada dia mau bayar. Oh, emosi meledak saudara. Kalau 1, 2, 3, 5, 10 kericuhan adu mulut terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum, walaupun tadi si Prasetyo tadi mengatakan bahwa nanti dijaga akan polisi dan TNI akan menjaga. Anda capek, haus, panas, mogok, macet, lalu datang ke SPBU supaya mobil bisa tetap jalan, tidak kehabisan BBM di jalan, lalu tidak boleh.
Dari mulai ribut mulut sampai dalam skala besar amuk massa. Pras, bisa amuk massa, Pras. Anda pikirkan enggak aspek-aspek seperti ini? Kecuali, mohon maaf ya, kecuali usulan Anda memang untuk mendorong terjadinya kisruh, rusuh, apalagi kisruh, rusuh, anarkis. Karena dilarang beli BBM. Bos, sampai nggak pernah antri beli BBM, bos. Sopir Anda yang mencari BBM ketika menjelang berkurang, Anda tinggal duduk di mobil yang adem, baca buku atau tidur, nggak merasa. Tapi jutaan, belasan juta, puluhan juta rakyat kita harus antri BBM. Jangan lupa, dan itu sampai bayangkan nggak ketika dalam kondisi semacam tadi, tidak boleh. Lalu tentara dan polisi yang di lapangan pun karena capek pun akhirnya emosinya pun gampang naik. Ngeri sekali, ngeri sekali. Lebaran, Idul Fitri yang harusnya damai, sukacita berubah menjadi huru hara. Ngeri sekali. Ya, saya sarankan para pejabat, para elit kalau bikin aturan, tanyao. Karena kalau kalian buat sendiri, kalian nggak tahu apa yang dibutuhkan rakyat kalian, apa yang dirasakan rakyat kalian tidak tahu, tidak merasakan, tidak mengalami. Ya. Tanya pada rakyat, ini kalau begini gimana? Kalau mudik ini saya larang bagaimana? Kalau SPBU saya tutup bagaimana? Kalian tidak boleh. Itu baru rakyat. Baru penguasa, maksud saya. Penguasa yang melayani rakyat, bukan sebaliknya. Rakyat harus melayani penguasa. Dah, gitu aja. Dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.